Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainur Alia dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa A1C020039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Kemudian ada logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ideologi adalah suatu gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran yang diikuti oleh orang banyak atau orang lain sebagai suatu cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi bersumber dari suatu filsafat yang proses berpikirnya sangat mendalam, di mana itu semua menyangkut berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Selain itu, menurut para pakar, ideologi merupakan konsep dan nilai yang secara keseluruhan dijadikan landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya beserta isinya, serta menentukan sikap untuk mengelolanya. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari ideologi itu sendiri adalah suatu gagasan di mana itu semua dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk mencapai suatu cita-cita yang diinginkan. Kemudian ideologi yang dilembagakan oleh suatu negara disebut dengan ideologi nasional. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ideologi nasional yang dianut oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila, yaitu suatu gagasan, ide yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran yang terkatub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas dari negara Indonesia yang harus dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Alasan lain mengapa ideologi Pancasila itu sangat cocok untuk Indonesia, karena seperti yang kita tahu, dari Sabang sampai dengan Merauke, Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan mulai dari suku, budaya, dan juga agama. Misalkan saja kita hilangkan salah satu sila dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia misalnya. Hal itu dapat menimbulkan banyak sekali konflik yang terjadi. Karena apa? Karena tidak ada penopang atau pedoman yang dijadikan masyarakat untuk bersatu. Oleh karena itu, Pancasila sangat cocok bagi kehidupan di Indonesia yang beragam. Selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna pertama adalah Pancasila sebagai cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara, atau bisa dibilang Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai visi. Artinya apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadikan visi untuk menjalankan kehidupan bernegara yang terwujud dalam kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan juga berkeadilan. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai pemersatu masyarakat. Artinya apa? Pancasila itu dapat mempersatukan seluruh golongan dalam masyarakat, seperti yang ada dalam gambar Garuda yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Artinya kita harus tetap bersatu untuk menjaga satu sama lain walaupun terdapat banyak sekali perbedaan di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi pertama yaitu untuk mempersatukan bangsa, seperti yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya apa? Indonesia itu harus bersatu, karena dari Sabang sampai dengan Merauke banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, untuk memelihara persatuan dan kesatuan merupakan fungsi penting bagi rakyat Indonesia. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Artinya apa? Pancasila di sini memberikan gambaran cita-cita untuk bangsa Indonesia, sekaligus menjadi motivasi dan tekad untuk menggerakkan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional dan dalam pengamalan Pancasila. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu Indonesia dikenal sangat memiliki banyak sekali kerajaan, yang dimana Indonesia sendiri belum ada identitas. Oleh karena itu, Pancasila itu hadir memberikan gambaran identitas bagi Indonesia, sekaligus memberikan dorongan nasional and character building atau pembentukan karakter.
Kemudian ada fungsi keempat, yaitu mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Ini merupakan sangat penting karena berkorelasi dengan persatuan Indonesia. Seharusnya setiap konflik yang terjadi, kita itu harus selalu ingat bahwa kita itu Pancasila, kita itu bersatu karena Pancasila. Pancasila itu adalah kita semua. Kemudian ada fungsi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai pembentuk solidaritas. Artinya apa? Apabila kita lalu mengingat Pancasila dalam kehidupan atau dalam misalnya berbagai konflik, itu dapat menimbulkan suatu solidaritas di dalamnya. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada nilai dasar, yaitu Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terdapat atau terkandung cita-cita, nilai-nilai, serta tujuan yang baik yang benar. Artinya di sini nilai dasar Pancasila itu melekat dan tetap pada keberlangsungan hidup negara, dan nilai Pancasila itu dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar itu diinginkan oleh manusia, didasarkan pada kodrat manusia dan diperjuangkan oleh manusia karena itu semua berharga dan itu semua terdapat dalam 5 sila. Kemudian ada nilai instrumental, yakni penjabaran dari nilai-nilai ideologi Pancasila berupa pedoman peraturan perundang-undang dan lembaga pelaksananya, di mana nilai instrumental ini dijadikan pedoman dalam sistem politik, ekonomi, budaya, hankam. Contohnya yaitu ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya, yang dimana itu semua dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi dari masyarakat. Kemudian nilai terakhir yaitu nilai praktis, yakni realisasi nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata kehidupan sehari-hari. Jadi perwujudan dari nilai dasar instrumental itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan misalnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kecintaan kita terhadap tanah air, itu merupakan nilai praktis. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki pengertian adalah ideologi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bernegara, dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi namun tidak meninggalkan jati dirinya. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bisa dikembangkan atau digali sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada suatu negara namun tidak melunturkan nilai-nilainya. Kemudian ciri khas dari ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak terpaksa dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya pada masyarakat itu sendiri. Lalu mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Karena berakar dari pandangan hidup dan juga falsafah negara, keterbukaan Pancasila itu mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi pada waktu itu. Hal ini menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu mampu menyesuaikan diri dengan segala bentuk perkembangan, misalkan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika pada masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi idealis yang berisikan tentang cita-cita atau harapan kehidupan yang lebih baik. Artinya apa? Dimensi idealis yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat dan negara tahu arah mereka membangun hidup bersama. Kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi normatif, yakni tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tata tertib hukum tertinggi dalam NKRI. Dengan kata lain, Pancasila dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional sehingga memerlukan aturan atau hukum yang jelas. Dimensi yang terakhir adalah dimensi realis, yakni nilai yang terkandung secara nyata yang berakar dari kehidupan masyarakat. Artinya apa? Suatu ideologi mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sendiri memiliki keluasan memungkinkan adanya pemikiran-pemikiran baru tentang Pancasila tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Oleh karena itu, Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata pada masyarakat. Dari penjabaran-penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa ideologi sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara karena dijadikan sebagai pedoman untuk
mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan oleh negara itu. Seperti negara Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, budaya, agama, yang dimana itu semua memerlukan suatu ideologi yang mampu mempersatukan mereka semua, yakni yang sangat cocok yakni adalah ideologi Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.